kecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Salam Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bertemu kembali pada persekutuan doa pagi kali ini bersama dengan saya. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai tidur kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, semangat, dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan,
Perkenankan pada pagi yang indah ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menerima firman-Mu dengan baik. Dan terlebih, kami akan bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, menyimpan firman-Mu untuk pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-33. Kita akan membacanya satu ayat saja, di ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Baik Bapak Ibu, renungan kita kali ini akan saya beri judul Nomor Tuhan Tidak Terblokir. Adakah di antara kita yang pernah mendapatkan spam chat atau spam telepon? Mungkin dari WhatsApp atau dari nomor kartu yang panjenengan pakai. Saya pernah mengalami spam telepon dan spam chat dari nomor yang tidak dikenal. Jadi mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami sama seperti saya, nomor yang tidak dikenal, iseng nyepam atau spam terus, telepon terus. Mungkin di antara mereka ada yang menawarkan pinjaman atau bahkan menagih hutang yang padahal kita merasa tidak pernah punya hutang. Jadi menagih hutang orang lain kepada kita. Saya pernah mengalami hal ini. Jadi bukan saya yang berhutang, tetapi nagihnya ke saya. Ini kan menjadi risih gitu. Mengganggu. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami demikian. Nah, biasanya Bapak Ibu, yang dilakukan orang adalah ketika spam telepon dan sebagainya ini terjadi pada kita, biasanya kita akan memblokir nomor tersebut, sehingga nomor itu tidak menghubungi kita dan kita pun tidak bisa menghubungi nomor itu. Nah, ketika nomor tersebut diblokir, maka sudah tidak bisa lagi menghubungi kita, baik itu chat atau telepon. Jadi komunikasi ini menjadi terbatas. Ya memang sengaja dibatasi dari kedua belah pihak itu. Kita dan orang lain yang nyepam kita itu. Nah, Bapak Ibu, interaksi ini, berbicara mengenai interaksi sendiri merupakan bagian dalam kehidupan kita. Ya. Jadi lekat dengan kehidupan kita. Tidak mungkin kita tidak berinteraksi, baik itu dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, maupun dengan Tuhan. Interaksi dengan diri kita sendiri biasanya ini dilakukan dengan, mungkin ada yang berbicara sendiri, atau menggumam, atau berbicara dalam hati,
membatin begitu. Nah, kalau interaksi dengan sesama, ya kita menjalin komunikasi dengan sesama, dengan orang lain, kita berbicara dengan orang lain. Nah, berbicara komunikasi, sekarang komunikasi itu bisa dilakukan secara jarak jauh. Bahkan bukan hanya sekedar berbicara, tatap muka pun bisa dari jarak jauh. Ada fitur yang namanya video call. Jadi kan pasti tahu, saya yakin kita semua pasti memegang gadget ya atau Android. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jika interaksi dengan Tuhan, ini salah satunya yaitu melalui doa. Ya, mau melalui apa lagi kalau bukan berdoa jika kita berinteraksi dengan Tuhan. Walaupun demikian, tidak sedikit dari kita ini yang merasa terlalu berat untuk berdoa. Ada bermacam-macam alasan yang membuat kita untuk tidak berdoa. Mulai tidak ada waktu lah, susah untuk mengungkapkan kata-kata kepada Tuhan lah, atau mungkin pernah berdoa sampai geduh banget, tetapi karena doa kita tidak dijawab, akhirnya kita sudah malas. Jadi pengalaman doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada juga yang terlalu lama menunggu jawaban itu, atau apa yang diberikan oleh Tuhan ini tidak sesuai yang kita harapkan. Mau berdoa ketika berada dalam pergumulan yang berat, atau hanya menganggap bahwa Tuhan itu tahu setiap hidup kita, makanya kita tidak perlu berdoa. Macam-macam alasannya. Mungkin yang kita pikirkan, malah Gusti pasti ngerti. Jadi tanpa meminta pun Tuhan pasti tahu apa yang saya butuhkan. Bapak Ibu, berdoa itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi kebutuhan setiap kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi doa itu menjadi gaya hidup yang harus terus kita kembangkan dalam diri kita sendiri. Dengan relasi yang dekat, maka kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah hidup kita ini sebagai orang percaya itu hanya untuk mengerti dan melakukan kehendak-Nya? Di dalam kitab Yeremia 33 ayat 3 bacaan kita kali ini, di sana menyatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kamu ketahui," hal-hal yang tidak kita ketahui. Pernyataan Tuhan dalam Yeremia 33 ini, ayat yang ketiga, ibarat Allah lah yang memberikan nomornya yang tidak terblokir kepada setiap mereka yang menghubunginya. Dia tidak pernah menolak setiap panggilan dari umatnya yang berkenan sengaja menghubunginya. Allah tidak pernah memblokir nomor kita. Justru mungkin kita yang akan atau pernah memblokir nomor Allah, sehingga kita membatasi hubungan kita dengan Allah. Hanya saja perlu dibutuhkan kesabaran Bapak Ibu dalam menunggu jawaban yang diberikan oleh Allah. Bersyukur juga nomor Tuhan itu tidak terblokir, sehingga kita bisa mencari Tuhan, menghubungi Tuhan setiap saat, setiap kapanpun, setiap waktu, dimanapun kita berada, kita bisa menghubungi Tuhan. Jam berapapun, mau tidur pun,
kita bisa menghubungi Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita kali ini, di sana kita bisa menemukan 3 alasan untuk berdoa. Yang pertama, Tuhan memerintahkan untuk berdoa. Pada ayat yang ketiga, di sana dikatakan, berserulah kepadaku. Kalimat ini bukanlah sebuah saran dan bukan juga undangan ataupun rekomendasi kepada kita. Kalimat ini adalah sebuah perintah Tuhan. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk memanggilnya, berseru kepadanya. Ajakan untuk berseru kepada Tuhan ini menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita. Doa ini merupakan nafas hidup orang percaya. Jadi, jika kita tidak melekat pada Tuhan, maka kita akan mati. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai 18 mengatakan, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ayat ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa apapun keadaan kita, selayaknya kita harus berseru kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan selalu menjawab doa. Setelah kata kalimat berserulah kepadaku, maka dilanjutkan dengan maka aku akan menjawab engkau. Nah, di sini jelas sekali dikatakan maka aku Tuhan akan menjawab. Perintah ilahi itu, Bapak Ibu, dipadukan dengan janji ilahi. Allah tidak memerintahkan kita untuk berdoa dan mengancam akan mendatangkan akibat yang berat jika kita gagal mentaatinya. Justru Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan menjamin berkat-berkat yang luar biasa jika kita mengindahkan panggilannya. Lalu kemudian Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah sendiri yang berjanji untuk menjawab doa-doa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, keyakinan bahwa Allah akan menjawab setiap seruan kita ini merupakan bagian indah yang patut kita syukuri. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mungkin seringkali kita merasa bahwa jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita menganggap bahwa harapan kita itulah yang terbaik untuk kita. Tetapi percayalah bahwa Allah lebih mengenal kita daripada kita sendiri. Allah memberi apa yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu yang nomor 3, Tuhan mendorong doa. Tuhan itu tidak hanya memerintahkan kita untuk berdoa. Tuhan tidak hanya menjawab setiap doa kita, tetapi Tuhan juga memberi apa yang lebih besar. Walau tak terpahami dan tidak dapat kita ketahui, tidak dapat kita selami. Nah, inilah rahasia Allah yang sering tidak kita ingin ketahui. Padahal jika kita mempunyai kedekatan dengan Tuhan, maka rahasia ini pun akan disampaikan kepada kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, dan perenungan kita pada pagi hari ini, apakah kita enggan untuk berdoa? Mari dengan menundukkan kepala,
dengan sikap hati yang rendah, dengan ketulusan diri, dengan ketekunan dan dengan kesetiaan, kita terima ajakan Nabi Yeremia ini untuk berseru kepada Tuhan. Kita terima ajakan Nabi Yeremia untuk kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya untuk meminta, tapi juga menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Jadi, jadikan doa sebagai kebiasaan dalam hidup kita dan menjadi disiplin rohani bagi setiap kita yang percaya. Selamat berdoa dan rasakan Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Karena Tuhan tidak pernah memblokir nomornya sehingga kita bisa menghubunginya setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh, kita menyerahkan juga syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah mengingatkan kami melalui Nabi Yeremia pada bacaan Alkitab pagi hari ini, untuk senantiasa kami berdoa dan meminta kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan melalui doa, sehingga komunikasi kami dengan Tuhan tidak berhenti. Dan terima kasih Tuhan juga sudah mengingatkan, karena Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kami. Terima kasih juga Tuhan sudah ada setiap saat bagi kami, sehingga kami bisa menghubungi Tuhan kapanpun, dimanapun, dan apapun kondisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin terbaring lemah karena sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga saudara kami ini beroleh kesembuhan sehat seperti yang ia rasakan sedia kala. Dan biarlah melalui kesembuhan yang saudara kami terima, mereka dapat melakukan aktivitas dan tanggung jawabnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, kami pun berdoa bagi setiap kami yang mungkin memiliki pergumulan pribadi. Berikanlah kami kekuatan Tuhan, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan, sehingga di dalam kami menghadapi, menjalani pergumulan kami senantiasa berada di dalam lindungan tangan Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa berada di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini, hingga nanti kami akan tidur dan beristirahat ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percayakan hidup kami, perjalanan kehidupan kami pada hari ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang memberkati dan membersamai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sungguh Kau sahabat terbaik bagi kami Bapa, tak tergantikan oleh apapun. Dan kami hidup hanya karena kami percaya akan setiap firman-Mu yang sudah dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup karena percaya kami punya Allah yang hidup.
berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kau tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Come on, sing with me. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu. Oh, yeah. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
dalam-Mu kemenangan terjadi di tempat ini, di dalam hidup kami. Thank you Jesus.